Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar dengan dosen pengampuh Ibu Leni Yulianti, SPD MM. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Anisah Dwi Utami dengan NIM 2203894. Yang kedua, Ananda Putri Gustina dengan NIM 2207369. Yang ketiga, Vika Wuning Nur Hafidah dengan NIM 2209042. Yang keempat, Muhammad Khairul Chandra dengan NIM 2201001. Yang kelima, Nur Aziz Syabani dengan NIM 2205331. Yang keenam, Nusaibah Marwah Nur Laila dengan NIM 2200849. Yang ketujuh, Rahayu Manisa dengan NIM 2209972. Di sini, kami akan menjelaskan sebuah materi akuntansi tentang proses pencatatan akuntansi. Langsung aja yuk kita ke materinya. Check this out. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan akuntansi. Pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan, akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam sebuah perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tentu saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang meliputi jenis kegiatan, keuangan, dan kekayaan perusahaan, informasi yang diperlukan perusahaan, serta volume transaksi. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Dalam buku besar, akun-akun digolongkan dalam akun real atau real akun dan juga nominal akun atau akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada pada neraca seperti hutang, aktiva, modal, dan kewajiban. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi, seperti akun beban dan pendapatan. Selanjutnya, bentuk-bentuk buku besar. Buku besar sendiri memiliki 4 macam bentuk. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling umum digunakan untuk keperluan analisis transaksi, serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Pada buku besar bentuk T, kolom debit dan kredit terletak secara berdampingan. Sisi debit sebelah kiri dan sisi kredit sebelah kanan. Yang kedua, bentuk skontro 2 kolom. Bentuk skontro biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro sendiri artinya adalah sebelah atau dibagi 2, yaitu kanan dan kiri atau debit dan kredit. Buku besar bentuk skontro sering digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga, bentuk stafel. Buku besar bentuk stafel merupakan buku besar yang paling detail dan dipakai oleh perusahaan. Buku besar bentuk stafel memiliki kolom saldo tunggal yang sering dipakai saat butuh penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Buku besar bentuk stafel memiliki 2 jenis, yaitu terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom. Buku besar 3 kolom mempunyai laju saldo tunggal, sedangkan buku besar dengan 4 kolom mempunyai lajur saldo rangkap.
Jenis-jenis perkiraan atau akun, yang pertama ada aset. Harta adalah benda baik yang dimiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktivitas lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka 1 tahun. Contohnya piutang. Yang kedua ada harta investasi. Harta investasi adalah harta yang diinvestasikan pada produk-produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh reksadana. Yang ketiga ada harta tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah memiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh merek dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan dan lain-lain. Yang keempat ada harta tetap. Harta tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya permanen kepemilikannya. Contoh gedung, mobil, mesin, dan lain-lain. Yang kelima ada harta lainnya. Harta lain adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas nama baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud, dan aset lancar. Contoh mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan lain-lain. Sistem pencatatan berganda dan aturan debit dan kredit. Sistem double entry atau pencatatan ganda adalah sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan melibatkan setidaknya 2 akun. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan transaksi pembelian persediaan atau inventory secara tunai, transaksi tersebut akan memiliki 2 pengaruh, yaitu bertambahnya debit pada akun persediaan atau inventory dan berkurangnya kredit pada akun kas. Bagaimana cara kerja sistem pembukuan double entry? Adanya sistem double entry ini adalah untuk selalu menjaga keseimbangan atau biasanya dikenal sebagai persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Jika dilihat persamaannya, dalam konteks contoh transaksi pembelian persediaan, maka biaya transaksi kewajiban atau utang menyebabkan penurunan ekuitas pemilik melalui pencairan uang tunai untuk membayar transaksi pembelian persediaan. Selain itu, jumlah yang dimasukkan sebagai debit harus sama dengan yang ditambahkan sebagai kredit dalam buku besar. Pada konsep sistem double entry, setiap transaksi akan menghasilkan 2 efek yang harus diperhitungkan, yang dikenal sebagai prinsip dualitas. Prinsip ini berarti walaupun perusahaan mengeluarkan uang dari akun perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Meskipun terdapat aset yang diperoleh dalam setiap pengeluaran, sistem akuntansi hanya memberikan pandangan terbatas mengenai bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Setiap transaksi akan dicatat dalam buku besar, juga akun buku besar neraca seperti contoh, aset, liabilitas atau utang, dan komponen ekuitas atau modal. Atau akun buku besar laporan laba rugi, contohnya pendapatan dan pengeluaran, yang memiliki kolom dalam pembukuan untuk entry debit dan kredit. Entry debit yaitu pencatatan akuntansi saat kondisi di mana bertambahnya aset dan biaya dan penurunan liabilitas dan ekuitas dalam pembukuan akuntansi, debit berada di sisi sebelah kiri. Sedangkan entry kredit yaitu pencatatan akuntansi saat terjadinya kondisi bertambahnya liabilitas dan ekuitas atau penurunan aset dan biaya. Kredit kebalikan dari debit yang posisinya berada di sebelah kanan. Selanjutnya, ada jenis-jenis jurnal akuntansi. Dalam hal akuntansi, kita akan lebih mengupas pengetahuan tentang jurnal ini. Terbitan berkala dibedakan menjadi terbitan berkala umum dan terbitan berkala khusus. Setiap jurnal memiliki pembahasan dan tujuannya masing-masing. Pengetahuan singkat tentang jenis-jenis jurnal yang tersedia dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, ada jurnal umum. Yang dimaksud jurnal biasanya adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Catatan ini dicatat secara rinci dalam urutan kronologis. Dalam keadaan normal, fungsi jurnal umum adalah mencatat transaksi keuangan berdasarkan urutan tanggal. Yang kedua, ada jurnal khusus. Yang dimaksud dengan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan menurut bentuk transaksinya. Sebelum membuat jurnal ini, Anda harus dapat mengidentifikasi bentuk transaksinya. Oleh karena itu, jurnal khusus ini digunakan sebagai pemisah atau klasifikasi transaksi yang terjadi. A. Jurnal penjualan. Pertama-tama, jurnal penjualan adalah jurnal yang disusun saat Anda melakukan aktivitas atau menjual barang. Anda dapat menjual aktivitas penjualan ini secara kredit kepada pelanggan Anda. Fungsi dari jurnal penjualan khusus ini adalah untuk mengetahui catatan transaksi yang terjadi selama proses penjualan. B. Jurnal pembelian. Fungsi jurnal pembelian dapat melihat catatan pengeluaran barang yang dibeli. Catatan yang harus dimasukkan dalam jurnal ini adalah tanggal pembelian, nama toko atau pemasok, kode referensi, kolom debit yang terdiri dari pembelian dan lain-lain, yaitu referensi, rekening, dan jumlah, dan kolom hutang dagang. C. Jurnal pengeluaran kas. Fungsi jurnal kas adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas perusahaan. D.
Jurnal penerimaan kas. Berbeda dengan jurnal pengeluaran kas, kami menggunakan jurnal penerimaan kas ini untuk mencatat setiap aktivitas penagihan yang diterima perusahaan. Jadi ini mirip dengan majalah sebelumnya, dan jurnal diterima ini juga memiliki banyak kolom yang harus diisi. Jurnal penutup. Akun-akun ini termasuk akun pendapatan, ringkasan laba rugi, pengeluaran, dan akun pribadi. Jurnal ini dibuat ketika saldo akun sementara dipindahkan ke akun buku besar pada akhir periode. Jurnal penyesuaian. Jurnal khusus selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Secara umum, fungsi jurnal penyesuaian ini adalah untuk mencatat perubahan saldo akun. Catatan ini akan mencerminkan jumlah saldo aktual atau aktual. Kang, posting ke buku besar. Bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar? Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Yang kedua ada mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga ada mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Dan terakhir, neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama. Trial balance bukanlah laporan keuangan. Ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo pada neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Seringkali penyebab perbedaannya adalah kesalahan perhitungan saldo akun, memposting jumlah debit sebagai kredit atau sebaliknya, mentransposisi digit dalam jumlah saat memposting atau menyiapkan saldo percobaan, dan lain-lain sebagainya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share ya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.